Anak-anak semuanya, pernahkah kamu mengalami kejadian yang memilukan sehingga membuat kamu terpukul dan menanggung kecewa yang cukup mendalam? Seperti misal kamu pernah patah hati, atau kamu pernah udah belajar tapi nilainya jelek, atau mungkin kamu sudah belajar tapi ternyata nggak naik kelas, atau mungkin dalam hidup kamu menjadi orang miskin, orang yang melarat, hidupnya sengsara, menderita, sehingga kemudian membuat kamu mengeluh pada keadaan. Kenapa sih keadaanku seperti ini? Mengapa harus aku yang mengalami hal ini? Bahkan kadang beberapa karena terlalu banyak masalah yang menumpuk-numpuk sehingga kadang-kadang membuat orang itu menjadi stres. Nah, itulah kenapa kita perlu mempelajari yang namanya beriman kepada qadha dan qadar. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa suatu ketika Rasul didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya sangat hitam. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ma huwal iman?" Terus, "Ma huwal Islam? Wa ma huwal ihsan?" Kemudian Nabi menjawab, "Iman adalah ketika engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat kitab hari akhir, beriman pula kepada qadar, baik itu yang baik maupun yang buruk. Terus Islam itu adalah bersyahadat, zakat, sholat, puasa, haji. Kalau ihsan itu engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, maka engkau harus yakin bahwa Allah melihatmu." Apa itu qadha dan qadar? Qadha adalah ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Jadi apapun yang terjadi hari ini maupun nanti yang akan datang, semua itu sudah punya ketentuan. Semuanya sudah dituliskan di kolam di lauh mahfudnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza qadha, ini kan qadha ya. Wa idza qadha amran fa innama yakunu lahu kun fayakun. Kalau Allah menetapkan sesuatu terjadi, maka dia hanya tinggal bilang kun, jadilah, maka dia akan jadi. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qadha ajala, yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dia menetapkan ajalnya. Terus kemudian wa qadha rabbuka alla ta'budu, Tuhanmu menetapkan agar engkau jangan menyembah selain. Ada beberapa kata qadha di sini. Di sini semua arti qadha itu sama, yaitu adalah ketetapan, adalah kepastian Tuhan. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah yang menjadi kenyataan. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Qad ja'alallahu li kulli syai'in qadran. Bahwa qadar itu adalah kadar atau ukuran, atau bisa berarti juga kekuasaan. Ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berarti qadha dan qadar pada intinya adalah sama, bahwa qadha dan qadar itu adalah ketentuan dan kekuasaan Allah. Itu adalah qadha dan qadar. Jadi beriman kepada qadha dan qadar adalah bahwa kita mempercayai bahwa Tuhan itu maha kuasa untuk menentukan dan menetapkan segala sesuatu dengan kadar-kadar yang sudah ditetapkan sejak zaman dahulu. Jadi kita itu percaya bahwa Tuhan itu kuasa untuk menjadikan segala sesuatu itu menjadi ada ataupun tidak ada. Tuhan juga kuasa untuk menjadikan sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi. Kuasa untuk menjadikan sesuatu baik atau buruk, atau bertemu atau berpisah, hidup atau mati. Kita harus yakin bahwa itu semua dalam kuasa Tuhan. Terus kemudian qadar. Kita beriman kepada qadar. Qadar itu yang pertama berkaitan dengan jumlah. Yang kedua itu jumlah itu berkaitan dengan sedikit atau banyak. Terus kemudian kaya atau miskin. Terus kemudian waktu. Waktu itu seperti batas usia, jodohnya itu sekarang atau nanti. Terus kemudian ukuran itu besar atau kecil, atau keadaan ini bahagia atau menderita. Terus misalkan berkaitan dengan fisik itu cantik atau jelek. Itu adalah kadar-kadar yang sudah ditetapkan sama Allah. Orang cantik itu sudah ditetapkan sejak dulu karena memang dia emang cantik. Orang jelek juga gitu, kaya juga gitu, miskin juga gitu. Jadi gak usah bingung, biasa aja. Nah, itu semua adalah ketetapan Allah. Terus kemudian begini, dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya orang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 jari jadi segumpal darah, 40 hari jadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menitikan ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan. 4 ketentuan yang sudah ditentukan sejak kita di dalam kandungan. Yang pertama adalah rezeki. Kita itu dapat sedikit atau banyak, jadi kaya miskin, itu rezekinya sudah ditentukan sejak kita di dalam
kandungan, terus ajalnya kapan, sekarang atau nanti, itu sudah ditentukan dalam kandungan. Terus amalnya itu kita menjadi orang baik atau buruk, itu sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Keadaannya kita itu akan hidup, kita akan bahagia atau menderita, itu semuanya ditentukan sejak kita di dalam kandungan. Nah, terus pertanyaannya adalah, kalau semuanya sudah ditentukan, lalu untuk apa kita berusaha? Wong sudah ada ketentuannya, kaya dan miskin sudah ditentukan. Mengapa kita harus berusaha dan berdoa? Maka kita harus belajar mengenali yang namanya jenis takdir. Bahwa takdir itu ada yang namanya mubrom, ada yang mu'alaq. Takdir yang mubrom itu yang tetap, yang pasti, yang tidak bisa dirubah. Seperti misalkan jodoh, ajal, kapan akan turun hujan, kiamat, itu sudah ditentukan dan itu tidak bisa dirubah. Tapi ada juga takdir yang mu'alaq, yaitu takdir yang berhubungan dengan ikhtiar manusia. Kalau kamu mau berusaha, maka kamu bisa berubah gitu. Kalau kamu nggak berusaha, kamu nggak akan berubah. Kalau kamu belajar, kamu pintar. Kalau nggak belajar, kamu nggak akan pintar, begitu. Jadi ada takdir yang masih bisa dinego. Terus bagaimana kemudian kita menyikapi seperti impian-impian, cita-cita berkaitan dengan takdir? Kita meyakini ada 3 hal. Yang pertama itu adalah kita harus melakukan yang namanya ikhtiar, seperti tadi saya sebutkan, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, sudah ditentukan, tapi kalau kita mau berusaha berubah, maka itu bisa ditentukan. Misalkan nggak berkaitan dengan yang tetap tadi, misalkan seperti mati. Kalau mati diupayakan seperti apa tidak akan berubah. Tapi kalau ikhtiar, misalkan seperti rezeki, seperti kita dapat rezeki, itu bisa butuh ikhtiar. Terus kemudian kita juga harus optimis dengan yang namanya takdir. Bagaimana optimis itu? Misalkan kita sudah usaha terus gagal, lantas bagaimana? Apakah takdir kita adalah menjadi orang yang gagal? Oh, jangan berburuk sangka kepada takdir. Kita harus selalu yakin pada hukum Tuhan bahwa man jadda wajada, bahwa orang yang bersungguh-sungguh berusaha berjuang, maka dia akan mendapatkan apa yang dia perjuangkan, yaitu bahwa manusia memperoleh apa yang diusahakannya, akan diperlihatkan. Kalau nggak beroleh di dunia, berarti akan beroleh di surga. Nggak beroleh sekarang, berarti beroleh nanti. Orang yang optimis akan memperoleh takdirnya. Terus yang ketiga, kita harus tawakal. Kita jangan terlalu percaya dengan ikhtiar kita, karena seperti dalam Al-Quran, apabila kamu punya impian, punya tekad yang kuat, maka setelah kamu berusaha, bertawakallah kepada Allah. Seseorang berkata kepada Nabi, saya sudah bertawakal, aku lepaskan untaku begitu saja. Kata Nabi, tawakal tidak seperti itu. Pertama ikatlah dulu untamu, baru kemudian bertawakallah kepada Allah. Jadi tawakal itu bukan pasrah tanpa melakukan apa-apa, tapi kita lakukan sesuatu dulu sampai darah penghabisan, baru kita bertawakal. Kemudian bagaimana beriman kepada kodok dan qadar yang buruk? Semisal kita sudah usaha, udah kerja keras, tetapi nggak kaya-kaya, ternyata yang nggak kerja malah tambah kaya. Misalkan kita kena musibah atau kebakaran, seperti kejadian kebakaran di Pasar Pagi Kalimun beberapa waktu tahun lalu. Semua yang dimiliki hangus, hilang. Ada yang sampai stres, ada yang sampai semaput, ada yang nyalon DPR udah habis beratus-ratus juta, ternyata nggak jadi. Terus ada yang kehilangan, orang yang disayanginya meninggal dunia, seperti orang tua kita, misalkan begitu. Atau orang yang kita cintai sedalam-dalamnya, ternyata dia nggak jadi nikah sama kita, tapi malah dimiliki orang lain. Ini kan semuanya adalah kodok dan qadar yang nggak enak kita rasain, gitu ya. Terus kemudian orang mengeluh, mengapa ini terjadi kepada saya? Apa salah dan dosaku? Lah, ya wong ora ati dosane. Nah, iku salah ya kuwi mulane. Lah, maka dalam hal ini sikap seperti itu adalah sikap yang mengeluh kepada takdir, sikap yang tidak terima kepada takdir, sikap tidak ikhlas kepada takdir, dan sikap yang tidak sabar kepada takdir. Sikap-sikap seperti itu harus kita hindari. Kenapa? Jadi kodok dan qadar itu kan ada yang baik dan ada yang buruk. Yang baik misalkan kita ditakdirkan menjadi kaya, jadi punya jabatan, istrinya cantik, soleha, terus jadi ditakdirkan seorang gus. Nah, untuk takdir yang baik seperti ini, hidupnya mapan, untuk takdir kita itu diuji sama Tuhan, kita bisa bersyukur apa tidak. Misalkan kaya tapi nggak bersyukur, nanti juga akan dimintain pertanggungjawaban kayaknya itu. Lah kowe tak kaya sugih ora syukur karo aku piye ngono.
Kalau misalkan kita ditakdir buruk, miskin, cari kerja susah, melarat, banyak utang, kita tuh sebenarnya sedang diuji sama Tuhan, kita itu bersabar atau tidak. Kalau kita miskin, kita sabar, kita dapat surganya Allah. Kan enak semua. Kita dapat takdir yang baik, kaya, dan kita bersyukur, kita dapat juga surganya Allah. Jadi semuanya adalah serba ketentuan Allah. Maka bagaimana sikap kita kepada takdir yang baik, bahwa takdir itu sebenarnya adalah ketentuan Allah. Kalau kita punya keinginan dan kita ditakdirkan sesuai dengan keadaan kita, maka kita harus bersyukur. Karena sebenarnya itu bukan upaya kita. Misalkan saya ditakdirkan adalah menjadi orang bisa ditakdirkan jadi kepala sekolah, punya jabatan tinggi, jadi orang kaya. Nah, itu bukan karena dia sudah berusaha yang dengan keras sehingga dia menjadi kaya, tidak, tapi karena dia mendapat rahmat Allah, mendapat nikmat Allah sehingga dia menjadi kaya. Maka sepantasnya dia harus bersyukur. Kemudian kalau menyikapi takdir yang buruk, ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kenapa kita tidak boleh mengeluh? Karena kita jangan membuat Tuhan tersinggung. Apa maksudnya? Jadi kalau kita misalkan mengeluh pada sesuatu yang kita alami yang gak enak gitu, terus kita ngeluh, ya Allah kenapa begini, terus nangis, terus marah-marah, terus gak terima dan sebagainya. Nah, itu Tuhan tuh mengancam orang itu. Man lam yardo bi qadhi wa lam yasbir ala bala'i falyakhudh robban siwai. Terus ada lanjutannya lagi, falyakhruj min takhti ardi was samai. Kalau siapa yang tidak ridho dengan qada dan qadarku, yang tidak sabar terhadap musibah yang aku timpakan kepadanya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Wes boleh pangeran saliyane aku. Terus Allah lanjutannya, kalau begitu keluar saja dari langit dan bumiku, gak usah tinggal di bumi saya. Ya kita mau tinggal di mana? Bumi di Indonesia juga milik Allah, di barat juga milik Allah, di langit juga milik Allah, di bintang matahari juga milik Allah. Kita mau tinggal di mana? Maka jalan satu-satunya kita harus menerima takdir yang menimpa diri kita. Jadi kalau kita tidak menerima takdir, itu Tuhan tersinggung. Lah yo tak takdir api koyo ngono kok gak terima. Gitu. Kita harus meyakini semua adalah kehendak Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Misalkan orang patah hati terus menangis, wah kenapa dia meninggalkanku dan sebagainya. Nah, kita harus meyakini bahwa semua itu adalah kehendak Allah, bahwa tidak ada satupun yang terjadi kecuali Tuhan mengizinkan sesuatu itu untuk terjadi. Ma asaba min musibatin, musibah terjadi juga atas kehendak Allah. Kenapa kita perlu meyakini ini? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kita tidak terlalu menyesal, berduka cita dari apa yang terlepas dari diri kita, dan agar terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepada kita. Kita dapat hadiah motor terus senang banget, dapat istri cantik senang banget, gak usah gitu, biasa aja. Ini semua takdir Allah. Misalkan kita kehilangan ya biasa aja, itu semua adalah takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mendalimi hambanya. Innallaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah itu tidak berbuat zalim. Kenapa seseorang ditakdirkan melarat terus gak berubah-ubah? Ya kan dia gak mau berubah. Kalau dia mau berubah, dia mau berusaha, ya dia akan berubah. Ya Allah, bukan karena Allah terus menzalimi hambanya, tidak. Bagaimana sikap dia sendiri? Terus kemudian yang cara kita meyakini takdir adalah meyakini bahwa Tuhan itu menguji orang yang beriman. Emangnya kalau orang sudah beriman itu kemudian Tuhan tidak menguji? Justru kalau orang semakin beriman itu Tuhan semakin mengujinya. Untuk apa Tuhan mengujinya? Agar Tuhan itu ngerti mana yang benar-benar beriman dan mana yang imannya itu erok-erokan gitu. Jadi kalau di iman diuji sabar, berarti kan imannya tenanan, maka dia akan dipilih Tuhan menjadi hambanya yang terpilih, yang pilihan. Terus cara kita meyakini takdir lagi adalah Tuhan memuji orang yang dicintai, bahwa inna idhomal jaza' ma'idhomil bala, dan seterusnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, bahwa balasan yang besar atau pahala yang besar atau hasil yang besar itu beserta ujian yang besar. Kalau kita mau dapat hasil yang besar, ya harus bersabar dengan ujian yang besar. Ketika Allah mencintai seseorang, ia mengujinya. Jadi jangan berbahagia kalau kita nggak pernah diuji.
Justru kamu harus bertanya, kenapa Allah tidak pernah menguji saya? Justru ketika Allah menguji engkau, maka sesungguhnya Allah sedang mencintaimu. Jika kemudian Allah diuji Allah, kemudian dia ridho, maka Allah ridho. Tapi kalau dia marah, maka Allah pun marah sama dia. Terus kemudian kita juga harus berbaik sangka kepada ketentuan Allah. Ma min muslimin yushaku syaukatan fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajatan wa muhiyat anhu biha khotiatan. Bahwa kita meyakini takdir caranya gini, bahwa tidak seorang muslim yang tertus, jangankan musibah yang sangat besar, bahkan duri kecil yang menusuk kaki kita, itu tidak lain kecuali dia dicatat baginya derajat dan dihapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Kan enak banget ya, gitu kan. Terus cara kita berbaik sangka kepada takdir Allah adalah kita harus meyakini bahwa setiap takdir Tuhan itu memiliki kesudahan yang baik. Misalkan ada seorang pekerja, kisah seorang pekerja. Misalkan pas pagi-pagi mau kerja, mau mandi kerannya mampet. Waduh, mau mandi kerannya mampet. Udah mau telat, terus mau naik motor ternyata jalanannya macet. Udah gitu ternyata sampai di tengah jalan lagi motor yang bocor lagi. Wah, dia menerima musibah yang bertuntut-tuntut. Atau misalkan lagi mau kondangan mobilnya bocor. Atau misalkan lagi orang dapat hadiah motor. Nah, kita harus mencari hikmah di balik semua ini. Ternyata di balik hikmah yang pertama adalah Tuhan itu sedang menyelamatkannya dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Keran mampet itu dibuat Tuhan mampet karena di rumahnya itu ada konsleting listrik. Kalau misalkan airnya nyala, nanti konsleting listriknya, nah ternyata begitu. Jalanan macet itu dijadikan macet karena ternyata di depan ada kecelakaan. Kalau nggak macet mungkin orang itu akan menerima kecelakaan begitu. Motor bocor juga gitu, mobil bocor juga gitu. Jadi selalu ada hikmah yang baik di balik segala yang tidak baik yang diciptakan Tuhan. Kita juga jangan terlalu bangga dengan sesuatu yang baik. Misalkan ada orang minta hadiah motor, ternyata dapat motor. Ya ternyata nggak lama dia ternyata kecelakaan dengan motor yang dia minta itu. Waduh, bahkan malah tambah repot semua. Maka sikap kita adalah bahwa semua yang kita terima itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Wahai anak manusia, pusatkan dirimu untuk beribadah kepada-Ku. Niscaya Aku akan memenuhi hatimu dengan kekayaan dan memenuhi tanganmu dengan rizki. Jangan jauh-jauh dariku. Jika kamu jauh, Aku hanya akan memenuhi hatimu dengan kemiskinan dan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Terus kemudian cara kita meyakini takdir adalah kita harus bercita-cita hanya untuk akhirat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang cita-citanya adalah akhirat, niscaya Allah akan menghimpun kekuatannya, menjadikan kaya hati, dan dunia akan datang kepadanya dengan patuh. Tapi kalau cita-citanya adalah dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, terus akan menjadikan kemiskinan di depan matanya, dan dunia tidak akan datang kecuali telah ditentukan Allah bagi dirinya. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.